Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar pekarangan rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan atau merangsang percepatan pembungaan pada tanaman jambu madu yang kita tanam di dalam pot, yaitu dengan cara dan metode yang sederhana sekali, yaitu dengan cara pemangkasan. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, langsung saja di sini sekarang saya akan menunjukkan hasil dari pemangkasan tanaman jambu madu yang kita tanam di dalam pot yang sudah memulai menunjukkan pembungaan dan juga sudah mulai berbuah. Yo. Oke, jadi inilah tanaman jambu madu yang kita tanam di dalam pot yang sudah mulai berbunga. Yang mana untuk perawatan dari tanaman jambu ini sangat mudah sekali untuk merangsang pembungaannya. Hanya dengan kita rutin untuk melakukan pemangkasan pada tanaman jambu yang kita tanam di dalam pot ini. Selain melakukan pemangkasan, di sini kita juga harus tetap memperhatikan kesuburan pada media tanam, yaitu dengan kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang 1 bulan sekali. Selain sudah menunjukkan bunga yang cukup lebat, tanaman jambu madu yang kita tanam di dalam pot ini juga sudah mulai menunjukkan buahnya. Dan ini adalah jenis jambu madu King Rose. Walaupun masih terlihat hanya 2 buah, tetapi juga menunjukkan bunga yang cukup lebat. Hanya dengan kita melakukan perawatan sederhana saja, tetapi harus dilakukan secara rutin. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kita hanya melakukan perawatan sederhana saja, yaitu dengan rutin melakukan pemangkasan dan juga melakukan pemupukan setiap 1 bulan sekali, hanya dengan menggunakan pupuk kandang saja. Selain itu, di sini saya juga aktif dan rutin memberikan garam Inggris 1 bulan sekali, juga kita taburkan pada media tanam secara langsung. Mungkin di sini ada sahabat bertani buah yang bertanya, mengapa di sini saya melakukan pemberian garam Inggris 1 bulan sekali dengan ditabur langsung ke media tanam? Itu dikarenakan tanaman jambu madu yang saya tanam di dalam pot ini sudah cukup besar, yang mana tidak mungkin di sini kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Sehingga kita melakukan alternatif lain dengan cara ditabur pada media tanam. Dosis yang kita gunakan adalah 1 sendok makan yang kita taburkan pada media tanam. Perlu diingat di sini, dalam proses penaburan garam Inggris yang kita lakukan secara rutin tersebut tidak boleh mengenai pada batang ataupun akar secara langsung, karena itu dapat menyebabkan busuknya atau rusaknya bagian tanaman yang terkena garam Inggris secara langsung. Pemangkasan yang kita lakukan adalah dengan cara membuang tunas-tunas air pada tanaman jambu yang kita punya. Selain itu, pemangkasan bertujuan juga untuk melakukan penjarangan pada tanaman jambu, sehingga batang utama pada tanaman jambu yang kita punya ini bisa terkena sinar matahari secara langsung. Dengan jarangnya cabang atau dahan pada jambu yang kita miliki ini, maka penyerapan nutrisi pada media tanam itu bisa tersalurkan dengan maksimal ke seluruh bagian tanaman. Jadi, yang mana sajakah tunas-tunas air yang perlu kita pangkas tersebut? Oke, di sini kita langsung saja ke prosesnya. Nah, jadi seperti inilah contoh tunas air yang perlu kita pangkas pada setiap tanaman yang kita punya. Tunas air ini ditandai dengan
biasanya pada jambu itu hanya memiliki 2 daun saja seperti ini, memiliki batang yang kecil, dan biasanya tunas air ini tidak akan mengeluarkan bunga apalagi buah. Sehingga di sini kita perlu melakukan pemangkasan agar nutrisi yang terserap oleh akar yang disalurkan ke seluruh bagian tanaman tidak terserap oleh tunas air ini. Karena tunas air ini merupakan tunas yang tidak produktif. Sehingga di sini kita harus membuangnya agar penyerapan nutrisi oleh akar yang disebarkan ke seluruh bagian tanam itu bisa maksimal. Sehingga untuk proses pembungaan dan pembuahan juga bisa lebih cepat karena tanaman tidak kekurangan nutrisi. Bisa kita perhatikan di sini, setiap bunga yang keluar itu melalui batang utama ataupun pada pucuk dahan yang bukan tunas air tersebut. Nah, setelah kita melakukan pemangkasan yang ternyata yang muncul di sini juga masih tunas, maka di sini kita lakukan pembuangan aja atau pembersihan pada setiap tunas-tunas yang muncul pada dahan-dahan tersebut. Oke, jadi setelah kita melakukan pemangkasan dari tunas-tunas air pada tanaman jambu yang kita punya ini, dan jika dirasa untuk pemangkasan ini sudah memastikan bahwasanya seluruh bagian batang ataupun dahan pada tanaman jambu yang kita punya ini sudah terkena sinar matahari secara langsung, maka langkah selanjutnya di sini kita melakukan pemupukan. Oke, jadi seperti yang sudah saya katakan, di sini kita hanya menggunakan pupuk kandang dan juga garam Inggris secara rutin 1 bulan sekali. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita melakukan pemupukan menggunakan garam Inggris dengan dosis 1 sendok makan yang kita taburkan langsung pada media tanam. Tetapi perlu diingat di sini dalam proses penaburan garam Inggris ini tidak boleh mengenai batang apalagi akar secara langsung pada tanaman yang kita punya ini. Karena itu dapat menyebabkan busuknya bagian tanaman yang terkena garam Inggris secara langsung tersebut. Kemudian di sini kita memberikan pupuk kandang. Dan di sini tak bosan-bosan saya mengingatkan pada sahabat bertani buah dimanapun berada, yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan secara langsung. Untuk melihat ciri-ciri pupuk kandang yang baik yang untuk kita gunakan sebagai pupuk pada tanaman kita, yaitu sudah gembur, tidak lengket, tidak berbau. Juga jika dipegang seperti ini sudah terasa dingin. Pemberian pupuk kandang dan juga garam Inggris tersebut kita lakukan 1 bulan sekali. Sebaiknya dilakukan pada pagi hari di bawah jam 9. Oke, jadi di sini sedikit saya jelaskan mengapa pada buah jambu ini kita harus membungkusnya. Itu dikarenakan agar menyelamatkan buah jambu yang sudah kita punya ini terhindar dari serangan hama buah, sehingga jambu yang kita punya ini bisa bagus dan tidak busuk karena terhindar dari serangan hama buah tersebut. Dan mulai kapankah kita mulai membungkus jambu yang sudah kita pelihara ini?
Jadi pembungkusan kita lakukan sejak pecahnya bunga jambu tersebut dan sampai benang sari pada bunga di jambu ini sudah gugur semuanya. Dan kita usahakan untuk pembungkusannya menutupi seluruh bagian bunga ataupun buah yang sudah mulai muncul. Dan kita usahakan untuk pembungkusan tersebut ini tertutup rapat, sehingga hama ataupun air tidak masuk dan mengenai jambu secara langsung. Oke, jadi seperti itulah cara saya melakukan perawatan guna untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman jambu madu yang kita tanam di dalam pot, yaitu dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali, yang pastinya sahabat bertani buah dimanapun berada bisa melakukan cara tersebut, yaitu dengan cara pemangkasan dan juga pemupukan secara rutin. Jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.